Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Du'afa Hongkong. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Hizbullah yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga dalam kesempatan siang ini bisa mengikuti kajian online DDHK tanpa ada halangan apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan Gema Wahyu Ilahi, acara yang ketiga sosialisasi media Dompet Du'afa Hongkong, acara yang keempat pemberian materi oleh Ustadz, acara yang kelima tanya jawab, dan acara yang keenam doa atau penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kitab. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa aladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibukanya acara ini dengan bacaan umul kitab, kita berharap acara demi acara dapat berjalan dengan lancar dan yang paling penting dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terhitung ibadah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Memasuki acara yang kedua yaitu Gema Wahyu Ilahi yang akan dibawakan oleh Ufti Halimah dari Majelis Taklim Hidayatullah Junwan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah wa Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak usah ya, silakan. Mohon. Terima Bu. Langsung. Terima kasih kami sampaikan. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan, wabil khusus kepada yang membaca, semoga mendapat syafaat Al-Quran kelak. Amin. Allahumma amin. Memasuki acara selanjutnya adalah sosialisasi media Dompet Doa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Doa Hongkong. Jadi jangan lupa untuk like Facebook Dompet Doa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan layanan YouTube Dompet Doa Hongkong untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Doa Hongkong. Memasuki acara selanjutnya adalah paparan materi peran dan status al-hadis dalam ilmu hukum Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Isbullah ME. Kepada beliau kami persilakan. Baik, ini suara saya jelas ya Bu ya? Jelas Ustaz. Oke, mohon maaf. Saya tadi mau pakai laptop tapi ada gangguan, kayaknya nggak bisa share screen, tapi materinya tadi sudah saya kirim melalui Bu siapa? Bu Rumi ya? Usmi. Nanti nggak tahu apakah di share apa gimana. Saya gangguan menggunakan laptop dan menggunakan HP. Jadi ini di share apa gimana Bu? Mau di share apa? Di share apa gimana? Apa cukup? Halo, suara saya jelas ya? Halo? Jelas Ustaz. Jelas, Ustaz. Bu? Jelas. Oke, untuk materinya kalau mau di-share silahkan mungkin tapi melalui dari sana ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma khrijna min zulumatil wahd wa nawwir ahlakana wa sahil ahlakana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa silaturahim dengan ibu-ibu dan juga para pemirsa yang hadir baik secara langsung melalui Zoom ini maupun yang hadir melalui virtual pada kesempatan kali ini. Waktu Jakarta saat ini waktu pukul 14 ya. 14 kalau sekitar pukul 14. Mudah-mudahan silaturahim kita pada kesempatan kali ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati Pak Baihaqi ya, Ustadz Baihaqi dari Dompet Duafa yang ada di Hong Kong.
ibu-ibu, kemudian para penuntut ilmu, para pekerja, mudah-mudahan pekerja kita dihitung sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kita adalah saya disuruh berbicara tentang peran dan status hadis dalam hukum Islam. Nah, ini sebenarnya materinya sudah saya share. Mungkin kalau ada yang menggunakan laptop tadi Bu Rusmi mungkin bisa dibantu di share ya. Tapi kalau enggak mungkin enggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya ini seharusnya melalui share. Peran dan status hadis dalam hukum Islam. Tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, yang kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga tadi di awal pernah disampaikan atau dibacakan Quran surah Al-Hasyr oleh qari kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ini apa-apa yang datang dari Rasul, ambillah. Tapi apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Menarik, ayat ini menggunakan kata Rasul, bukan wa ma atakumun nabi atau wa ma atakum Muhammad. Wa ma ata Muhammad bukan. Karena itu nanti salah satu sunnah atau hadis yang berimplikasi kepada hukum adalah yang berkaitan dengan risalah kerasulan. Nah, karena itu tema kita adalah tentang peran dan status hadis dalam hukum Islam. Ini sebenarnya temanya panjang sekali, Bu, luar biasa ya teman-teman dari Dompet Duafa Hongkong. Temanya sangat panjang. Ini bisa dijadikan sebagai judul makalah, atau bisa juga dijadikan sebagai tulisan di jurnal, atau bahkan buku atau penelitian. Tetapi pada kesempatan kali ini saya mungkin tidak akan menjelaskan secara detail. Tentu satu karena keterbatasan pengetahuan saya. Yang kedua adalah waktu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini judulnya lagi sekali peran dan status hadis dalam hukum Islam. Sebelum kita membahas tentang peran dan status hadis dalam hukum Islam, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sebuah hadis itu kemudian bisa dijadikan sebagai istinbat hukum. Nah, bagaimana hadis itu bisa dijadikan sebagai hukum panduan. Apakah semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ucapan, min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin, semuanya itu akan dijadikan sebagai dalil apa tidak? Nah, ini yang akan kita bahas. Tentu tidak akan secara detail ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi awal mula kita untuk cinta kepada hadis dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita masuk nanti kepada apa yang dimaksud dengan hadis dan sunnah, karena ini dua pendekatan ilmu, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Yang pertama adalah ilmu hadis, yang kedua adalah ilmu usul fikih. Kalau ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana metodologi di dalam mengumpulkan hadis-hadis tadi, kemudian dijadikan nanti produk itu yang kita nikmati namanya fikih. Nah, bagaimana hadis ini kemudian bisa menjadi produk hukum yang berupa tasyri', yang berupa yang kemudian menjadi syariat. Nah, yang pertama kita harus dudukkan dulu apa yang dimaksud dengan sunnah, hadis atau sunnah. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa di share screen ya. Ini kayaknya lagi proses. Kayaknya kalau sambil di share screen kayaknya lebih nikmat diskusi kita. Nah, yang pertama yang kita harus pahami dulu adalah bagaimana pengertian hadis dan sunnah. Ini sering sekali orang menyebut itu sudah sunnah, itu nyunah dia belum melaksanakan sunnah dan sebagainya. Sering kali kita mendengar hal itu. Apa sih makna antara hadis dan sunnah? Apakah sama apa tidak? Ada yang menyamakan,
ada juga yang membedakan. Ada yang mengatakan hadis itu adalah mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu disebut dengan hadis. Nah, kemudian sunnah itu adalah disebut sunnah adalah ketika baru diangkat menjadi Rasul sampai wafat. Nah, ada yang mengartikan hadis dan sunnah seperti itu. Tetapi ada juga yang menyamakan hadis. Misalnya ulama-ulama hadis itu mengartikan hadis dan sunnah itu sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, takrir, sifat, dan juga dipahami dengan hal-hal yang melekat pada Nabi, baik fisik dan psikis. Sedangkan menurut ulama usul fikih, nah karena hari ini kita akan kaitkan hadis dengan usul fikih, dengan hukum. Ada yang memahaminya hadis dan sunnah itu menurut ulama usul fikih sama, tetapi berbeda menurut ulama ilmu hadis. Kalau menurut ulama usul fikih mengartikan hadis dan sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi dan mempunyai implikasi hukum syara. Jadi kalau tidak berimplikasi kepada hukum syara, maka dia bukan disebut sunnah. Nah, ini yang ibu-ibu harus pahami supaya nanti kita jangan salah. Ketika baru mendengar satu hadis, kemudian kita mengartikan bahwa ini langsung dijadikan sebagai hukum. Tidak, jangan sampai kemudian kita mengatakan hadis padahal itu bukan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disebutkan di dalam hadis mutawatir, hadis ini sahih. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berbohong, man kadzaba alayya, siapa saja yang berbohong atas namaku, atas nama diriku, kata Nabi, padahal tidak pernah disampaikan oleh Nabi, falyatabawa, maka bersiap-siaplah maq'adahu minan nar, ditaruh nanti di dalam api neraka. Karena itu banyak sekali kita lihat, karena itu ini sebenarnya ranah ilmu hadis, ranah para pakar hadis dan ranah pakar usul fikih ya, untuk apalagi kalau udah menjadi hukum. Nah, jadi lagi sekali yang namanya sunnah hadis menurut ulama usul fikih adalah segala ucapan dan perbuatan sifat ketetapan Nabi yang berimplikasi kepada hukum syar'i, hukum tasyri', maka dia adalah namanya sunnah. Nah, sebelum saya masuk kepada apa saja syarat atau kemudian apa saja yang kemudian status hadis atau sunnah yang dijadikan sebagai hukum di dalam Islam. Nah, ada periode perkembangan hukum Islam. Nah, jadi supaya ibu-ibu bisa nanti connect pemahamannya tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi lagi sekali tadi sudah saya mulai memberikan permulaan atau mukaddimah bahwa yang dijadikan sebagai istinbat atau tasyri' itu adalah segala ucapan dan perbuatan Nabi yang berimplikasi atau lahir kepada hukum atau hukum tasyri'. Nah, periode perkembangan hukum Islam. Ini sayang sekali ya tidak ada di slide ini sebenarnya karena saya sudah buatkan periode perkembangan hukum Islam. Kalau dilihat bagaimana awal mula hukum Islam itu, setidaknya saya bagi menjadi 4 dari beberapa sumber. Ada namanya periode Nabi, ada namanya periode sahabat, ada namanya periode ijtihad dan kemajuan, dan ada juga namanya periode taklid dan kemunduran. Ini awal bagaimana periode hukum Islam itu. Jadi pertama adalah periode Nabi. Kalau pada masa periode Nabi, bagaimana umat Islam menjadikan sebagai suatu hukum, tentu gampang sekali di situ. Karena ada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengambil sumber dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dari wahyu. Ketika ada suatu masalah yang terjadi, suatu kasus yang terjadi kepada sahabat-sahabatnya atau kepada masyarakat ketika itu, maka turunlah wahyu untuk memberikan hukum. Ataupun kalau nggak turun wahyu, melalui ijtihadnya Nabi. Ini yang kemudian pada periode Nabi nanti akan melahirkan namanya sunnah Nabi. Setelah periode Nabi, kemudian langsung kepada periode sahabat. Di periode sahabat ini, karena tidak sama masalah yang dihadapi oleh Nabi dengan periode sahabat, tentu periode sahabat agak sedikit kompleks. Para sahabat di sini bagaimana caranya
karena masalahnya kompleks, bagaimana cara kemudian menggunakan bagaimana cara melahirkan hukum, para sahabat kemudian menggunakan namanya ijtihad. Ijtihadnya melalui apa? Melalui ijma atau konsensus, dan kemudian nanti di periode sahabat ini melahirkan namanya sunnah sahabat. Apa contohnya? Yang kemudian sunnah sahabat, contohnya adalah Utsman bin Affan itu kalau nggak salah berazan 2 kali pada hari Jumat, beliaulah yang mengawalinya. Atau kemudian mushaf kita yang kita gunakan adalah mushaf atas sunnah. Kemudian dan ada lagi sunnah sahabat yang lain. Kemudian setelah periode sahabat, kemudian masuk lagi namanya periode ijtihad dan kemajuan. Nah, di periode ijtihad dan kemajuan ini nanti baru disebut juga dengan periode pengumpulan hadis. Periode pengumpulan ijtihad. Baru lahir namanya pengumpulan fatwa-fatwa sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, apa dalil mereka? Kalau dalil sahabat tadi pada masa sahabat adalah Quran, sunnah. Kalau nggak ada dalam Quran dan sunnah, mereka menggunakan ijma atau konsensus. Nah, kemudian di periode ijtihad, di masa periode pengumpulan hadis, inilah nanti lahir mazhab-mazhab yang 4 yang kita kenal itu. Ada namanya mazhab Syafi'i, ada namanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Hambali. Nah, mereka ini di dalam mengambil hukum adalah melihat dari Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, mereka menggunakan sunnah. Kalau nggak ada dalam sunnah, mereka menggunakan sunnah sahabat. Kemudian baru mereka mengumpulkan hadis-hadis itu, kemudian dijadikan sebagai fatwa. Lahirlah seperti misalnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu siapa? Apakah nyambung nggak itu sanadnya sampai kepada Nabi? Kalau kita lihat dalam silsilahnya, Imam Hanafi atau pendiri mazhab Hanafi itu berguru kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Dulu beliau punya guru namanya Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian Hamad bin Abi Sulaiman berguru kepada Ibrahim An-Nakhai. Kemudian An-Nakhai belajar kepada para tabi'in. Ketika itu salah satunya adalah Alqamah bin Qais, di mana Alqamah bin Qais belajar di Kufah kepada Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi silsilahnya nyambung. Kemudian begitu pun Maliki. Maliki adalah, atau Malik bin Anas, salah satu sahabat yang paling cemerlang itu, salah satu tabi'in yang paling cemerlang adalah Malik bin Anas, di mana beliau berguru kepada Abdullah bin Umar di Madinah. Begitu pun dengan Syafi'i. Syafi'i juga beliau belajar kepada Sufyan bin Uyainah, kemudian Muslim bin Khalid Az-Zanji di Mekah. Kemudian Muslim bin Khalid Az-Zanji ini belajar kepada Abdullah bin Abbas di Makkah. Dan Abdullah bin Abbas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di masa ini para sahabat itu bersebaran di mana-mana. Ada yang di Kufah, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah. Sementara masalah-masalah bermunculan. Setelah inilah yang disebut dengan periode kemajuan Islam di sini. Sekitar tahun 700-an kalau nggak salah, sampai dengan 1000 masih. Nah, setelah ini terakhir ada namanya periode taklid dan kemunduran. Nah, inilah, tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi saya ingin menjelaskan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang hadir melalui Zoom ini atau melalui saluran secara langsung ini, bahwa itulah proses-proses periode hukum di dalam Islam itu. Jadi periode Nabi dan di masa Nabi. Nah, yang ingin kita bahas sekarang ini adalah sunnah atau hadis dijadikan sebagai hujjah atau sumber hukum Islam. Apakah ada dalil? Apa alasannya sunnah itu kemudian dijadikan sebagai hujjah? Apa alasannya? Hadis kok bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai sumber pengambilan hukum? Dalilnya ada. Pertama, nas Al-Quran. Sebab ada dulu yang mempertanyakan yang sumber hukum itu hanya satu, yaitu Quran. Ini dulu waktu itu namanya paham ingkar sunnah. Jadi hadis itu tidak. Sementara sumber hukum satu-satunya itu adalah dari Al-Quran. Sebenarnya orang yang memahami Al-Quran katanya sudah cukup dia untuk bisa mengambil hukum. Tetapi dibantah oleh para salah satunya adalah Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kemudian alasan sunnah dijadikan hujjah adalah satu, dalilnya ada dalam Al-Quran, nasnya ada. Tadi dibaca oleh Qari, mayyuti'ir rasul
faqad ata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Jadi kriteria dari taat kepada Allah juga itu dilihat dari ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasul. Atau wa ma'atakum Rasul fahuzuhu wa manahakum anhu fantahu tadi. Yang kedua adalah alasannya ada karena sunnah itu adalah sebagai penyampai risalah Tuhan. Risalah Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balagta risalah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu. Wa illam taf'al fama balagta risalah. Dan jika kamu tidak melakukan, maka kamu sudah mengkhianati amanah. Karena itu, kalau kita pahami ucapan Nabi itu adalah penyampaian risalah, karena itu mempercayai sunnah itu adalah merupakan sama hukumnya dengan mempercayai tentang hukum yang sumbernya dari Allah, yaitu berupa kitabullah. Kemudian selanjutnya alasannya adalah Nabi berbicara atas dasar wahyu. Jadi Nabi kalau berbicara itu bukan berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Karena itu nanti hukum-hukum, para ulama-ulama sepakat bahwa sunnah itu kemudian dijadikan sebagai sumber atau dalil di dalam pengambilan hukum. Nah, kemudian selanjutnya ini juga yang perlu dipahami. Sebelum kita nanti masuk kepada hadis yang seperti apa yang bisa dijadikan sebagai hukum di dalam Islam. Ada namanya fungsi hadis dan sunnah. Nah, ini ditulis di dalam kitabnya misalnya Abdul Halim Mahmud di dalam As-Sunnah fi Makanatiha wa fi Tarikhiha, mengutip pendapatnya Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah, atau juga di dalam bukunya Pak Quraish Shihab juga ada, di mana beliau menyebutkan fungsi hadis dan sunnah itu ada dua. Tetapi saya menemukan referensi lain, bukan hanya dua, banyak sekali. Tetapi di situ disebutkan hanya ada dua secara umum, ada namanya bayan takkid dan juga ada namanya bayan tafsir. Jadi fungsi hadis dan sunnah itu bapak-bapak dan ibu-ibu semua adalah bayan takkid. Apa artinya bayan takkid? Menguatkan kembali apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Misal adanya penetapan puasa dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Lalu kemudian dikuatkan oleh sunnah Nabi. Nah, nanti bisa dilihat di dalam hadis-hadis Muslim banyak sekali. Fungsi yang kedua adalah ada namanya bayan tafsir. Apa artinya bayan tafsir? Memperjelas, kemudian merinci, kemudian bahkan membatasi pengertian dari ayat-ayat Al-Quran. Contohnya hadis tentang sholat, hadis tentang haji, hadis tentang zakat dan lain sebagainya, nanti kemudian dijabari atau dirincikan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan bayan tafsir. Tapi bagaimana nih kalau misalnya tidak ada dalam Al-Quran, tetapi bisakah kemudian hujah Nabi yang bukan dikaitkan dengan Al-Quran atau bukan berdiri sendiri atau berdiri sendiri kemudian bisa dijadikan hujah? Nah, inilah yang kemudian terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tetapi mayoritas mengatakan bahwa karena Nabi SAW yang keluar dari lisannya itu adalah wahyu, maka bisa dijadikan sebagai hujah meskipun misalnya tidak ada secara spesifik dikhususkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, misalnya tadi ya seperti yang saya sampaikan, menjelaskan ayat-ayat yang masih mubham. Fungsi dari hadis atau sunnah itu adalah menjelaskan ayat-ayat yang masih mubham atau merinci ayat-ayat yang mujmal. Apa contohnya? Misalnya contoh tentang sholat zakat. Imam Syafi'i mencontohkan misalnya ayat sunnah atau hadis yang fungsinya adalah mentahsis atau merinci ayat-ayat yang mujmal dalam Al-Quran. Contoh hadisnya adalah la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha wala ala binati ikhtiha wala binati akhiha. Artinya tidak boleh dinikahi seorang perempuan bersama dengan bibinya dari jurusan bapak atau dari jurusan ibu, anak dari saudara perempuannya, dan anak dari saudara laki-lakinya. Ayat hadis ini, ibu-ibu, mentahsis ayat yang ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 24. Yaitu wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum.
dan dihalalkan bagi kamu yang demikian. Inilah fungsi dari sunnah tadi. Jadi ditahsis, jadi dikhususkan. Atau contohnya yang lain, misal contohnya masalah apa ya? Saya rasa banyak nanti di dalam Al-Quran contoh-contoh yang lain yang fungsinya adalah untuk ada juga fungsinya menambah kewajiban-kewajiban syar'i, fungsi Al-Quran. Ada juga yang membawa hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran. Contohnya adalah mengharamkan memakan daging binatang buas. Nah, ini yang perlu dipahami. Dan juga tadi saya sampaikan di dalam referensi yang lain ada 2 atau 3. Tetapi di dalam referensi yang lain, misalnya ditulis oleh Asy-Syatibi maupun ditulis oleh Al-Audah. Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat misalnya banyak sekali digabungkan dengan Al-Audah, itu ada namanya bayan tafsil, ada namanya bayan taksis, ada namanya bayan takkid, ada namanya bayan tasri, dan ada namanya bayan nasakh. Nah, inilah yang ibu-ibu perlu pahami. Jadi sunnah itu lagi sekali adalah segala sesuatu ucapan Nabi Muhammad SAW yang berimplikasi kepada hukum. Jadi tidak semua sunnah Nabi, lagi sekali, tidak semua hadis Nabi kemudian boleh kita jadikan sebagai hukum dalam Islam. Jadi nggak semua. Ada hadis sahih misalnya, kalau nggak salah Nabi itu menikah tanpa wali. Lalu karena itu hadisnya sahih lalu dijadikan sebagai bahan hukum, kan tidak. Makanya nggak bisa. Karena itu para ulama-ulama kemudian membagi dari ada namanya sunnah nubuwah, ada namanya sunnah risalah, dan ada juga namanya sunnah urfiyah. Jadi ini yang ibu-ibu harus pahami. Ada yang membedakan sunnah itu yang menyangkut berkaitan dengan kenabian. Jadi khusus pada Nabi SAW yang melakukan. Apa contohnya? Misalnya Nabi SAW menikah lebih dari 4. Jadi ini khusus kepada Nabi. Jadi nggak boleh kepada yang lain. Ini namanya sunnah nubuwah. Jadi khusus kepada Nabi. Atau contoh lain. Misal Nabi SAW belajar atau sholat tahajud. Wajib sholat tahajud. Ini khusus kepada Nabi. Jadi kepada selain Nabi itu tidak. Ini supaya kita jelas, nanti supaya jangan salah paham. Kemudian apa contoh yang lain? Contoh yang lain juga adalah seperti Nabi SAW dibelah dadanya untuk membersihkan jiwanya. Lalu kemudian kita nggak mungkin kan untuk dibelah dadanya. Kemudian ada kekhususan kemudian ada itu pertama tadi namanya sunnah nubuwah. Ada juga namanya sunnah tasyri'iyah atau sunnah yang berkaitan dengan masalah risalah, syariat. Jadi kalau tidak berhubungan dengan syariat, jadi kalau nggak ada hubungannya dengan syarak, maka dia tidak diamalkan. Apa contohnya? Misal yang berupa sunnah yang berupa syariah, misalnya hadis yang berupa dalam hadis itu yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kamu sebagaimana melihat aku salat. Jadi lagi sekali harus dibedakan, ada sunnah nubuwah, ada yang kekhususan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga ada sunnah risalah, yaitu sunnah sebagai pemikul risalah. Jadi lihat apakah Nabi ini menyampaikan sesuatu itu, apakah sedang dirinya sebagai pemikul risalah, atau hanya sebagai pemimpin, atau hanya sebagai qadhi, atau sebagai apa. Jadi harus kita pahami. Jadi nggak tiba-tiba langsung kita kemudian menjadikan langsung dijadikan hukum langsung semua. Jadi kita harus benar-benar melihat. Kemudian yang terakhir ada juga namanya sunnah urfiyah atau sunnah yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan uruf atau kebiasaan. Karena Nabi SAW besar dan lahir di Arab, tentu Nabi itu memiliki sifat lokalitas. Cara makannya, cara minumnya, cara berpakaiannya itu adalah dimasukkan di dalam kategori sebagai sunnah urfiyah. Sunnah adat.
Jadi yang berkaitan dengan adat kebiasaan, bukan nggak ada hubungannya dengan nggak ada hubungannya dengan hukum. Apa contohnya? Contohnya misal bagaimana cara Nabi berpakaian. Nabi itu kan atau bagaimana cara Nabi pakai sorban. Kalau saya misalnya sekarang kita di sini ada yang pakai peci, ada yang nggak pakai peci dan sebagainya, itu kan masuk kepada masalah adat. Jadi bukan berarti yang saya pakai peci atau bukan berarti yang pakai batik itu kemudian lebih baik atau lebih mulia daripada yang pakai jubah. Jadi itu hal-hal yang perlu kita harus pahami ya. Kemudian yang tadi yang berupa, tetapi ada yang kaitannya dengan urfiah yang masih diperdebatkan. Misalnya tentang memelihara jenggot. Nah, itu ada yang memasukkan ini sebagai bukan sunnah urfiah, tapi ini adalah sunnah tasra'iyah, sunnah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada juga yang mengkategorikannya sebagai sunnah urfiah. Dari kata qastus syariba waqful lihya. Kata-kata waqful lihya itu adalah bagi orang yang mengatakan bahwa itu bukan sunnah tasyri'iyah atau sunnah yang berhubungan dengan syariat, tapi berhubungan dengan adat, adalah karena itu kaitan hadis itu dilatar belakangi oleh tidak penyerupaan kepada orang Yahudi dan orang-orang ajam non Arab untuk memelihara kumis dan mencukur jenggot ketika itu. Nah, banyak sekali ya contoh-contoh yang nanti bisa kita ambil sebagai panduan kita, tetapi yang perlu dipahami bahwa harus dibedakan mana yang termasuk sebagai sunnah yang berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Quran, ya, mana kemudian tadi sebagai perinci, atau kemudian tadi mana sunnah yang sifatnya adalah nubuah, atau kemudian misal contohnya Nabi itu waktu kecil mengembala kambing, atau apa lagi. Itu kan hanya lalu kemudian apakah itu sunnah? Apakah itu sunnah yang harus kita ikuti? Kan tidak. Apalagi, dan banyak sekali yang kita lihat di dalam contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya adalah hadis. Kalau tadi saya sampaikan, apakah semua hadis atau sunnah Nabi itu berimplikasi kepada hukum? Tidak. Silahkan dilihat dulu apakah itu sunnah nubuwah, sunnah yang berkaitan dengan masalah kenabian yang dikhususkan kepada Nabi. Kemudian apakah itu sunnah tasyri'iyah yang berhubungan dengan syariat, seperti sholat kah, puasa, haji. Apakah ucapan dan perbuatan Nabi itu hubungannya dengan syariat? Maka itu harus diikuti. Kemudian ada juga sunnah urfiyah yang berkaitan dengan kebiasaan. Nah, nanti hadis yang seperti apa yang kemudian kita jadikan sebagai hukum atau sebagai dalil. Nah, itu nanti yang disepakati oleh para ulama-ulama itu adalah hadis yang mutawatir, sahih mutawatir. Sebab nanti ini sebagai gambaran aja secara umum, hadis dan sunnah itu dari sisi periwayatannya itu dibagi dua. Ada yang muttasilus sanad dan ada yang ghairu muttasilus sanad. Yang muttasilus sanad itu nanti dibagi tiga. Ada namanya hadis mutawatir. Ini yang paling tinggi levelnya. Hadis mutawatir itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak mungkin bersepakat bohong. Ini contohnya misal kata man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini contoh yang berupa hadis mutawatir yang berupa lafaz ya. Tetapi ada juga nanti contoh hadis mutawatir yang lain adalah innamal a'malu binniyat, karena terlalu banyak orang yang meriwayatkan. Dan kedua ada namanya hadis masyhur. Ini hanya sebagai singkat aja ya, karena kita tidak akan berfokus kepada masalah pembagian. Tetapi hadis masyhur, nah kedua ada namanya hadis masyhur. Kalau hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang, atau lebih sedikit dari kalangan sahabat, kemudian itu tersebar luas hingga diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat bohong. Kemudian ada namanya hadis ahad, setiap hadis yang diriwayatkan
kata Imam Syafi'i, setiap hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang, 2 orang atau sedikit lebih banyak dan belum mencapai hadis masyhur. Nah, kemudian nanti ada hadis ghairu muttasilus sanad. Ini misalnya hadis mursal, kemudian ada juga disebutnya sebagai hadis munqati, hadis yang sanadnya tidak bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dijadikan hukum yang mana? Menurut mayoritas ulama usul fikih dan juga hadis, yang dijadikan hukum itu adalah hadis yang masih dipegang secara mayoritas adalah hadis mutawatir. Adapun nanti hadis yang lain itu bisa dijadikan hukum tetapi dengan memiliki persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang lain. Jadi singkatnya, ibu-ibu dan juga para pemirsa dimanapun berada, bahwa begitu pentingnya, urgennya hadis itu di dalam menjadikan hukum Islam. Jadi sangat penting sekali kita mengetahui hal ini. Karena kenapa? Karena nanti dengan kita memahami hal ini, kita kemudian bisa beramal, kemudian meyakini bahwa ini apakah yang harus dilakukan, atau kemudian ini hanya sebatas kebiasaan Nabi yang kemudian kalau orang tidak lakukan tidak apa-apa. Kemudian kalau orang tidak melakukan tidak keluar atau kharij min Islam, atau tidak keluar dari Islam. Itu mungkin secara singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran dan status hadis dalam hukum Islam. Lagi sekali, hadis dan sunnah ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, dan siapa saja yang berpegang kepada kedua sumber ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, adalah lan tadillu abada, atau dalam hadisnya taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat Rasulullah wa sunnat Nabi. Jadi itu ya, ibu-ibu dan atau masih ada waktunya? Apa sudah cukup? Itu sekilas hanya sebagai pengantar dari peran dan status hadis. Sebenarnya judulnya terlalu tinggi sekali. Ini bisa dijadikan sebagai judul buku atau judul tulisan. Tetapi singkatnya sebenarnya tadi bisa didengarkan apa yang tadi saya sampaikan. Itu terkait dengan sunnah-sunnah atau jenis-jenis sunnah. Jadi itu kurang lebihnya, moderator. Sudah selesai. Halo? Alhamdulillah, kami sampaikan banyak terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ismail. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara yang kelima, tanya jawab oleh Bapak Ustadz Muhammad Ismail. Pada Ukhtilah yang mau tanya, kami persilahkan. Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dari Masjid Ukhuwah Islamiyah Bundong. Nama saya Umaina. Saya ingin bertanya. Di sini kan saya ikut orang Cina ya, Hongkong. Terus gimana hukumnya kita memakan makanan yang majikan udah dibayarin dulu gitu? Kita kan kalau makan sama majikan tuh makanan kita tuh ditaruh di patung-patung mereka dulu, Ustaz. Entah itu nasi, sayur, ikan, lauk pauk atau buah-buahan itu semua di depan patung mereka dulu. Terus itu baru
habis sembahyang itu lama-lama kita makan gitu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Yang bisa wabarakatuh. dengar suaranya nggak? Saya nggak begitu jelas mendengarkan pertanyaannya. Atau mungkin bisa sekalian bisa ada yang sambil lewat chat karena suaranya kayaknya saya tidak begitu jelas mendengarkan pertanyaannya. Mungkin bisa diulang sekali lagi, mohon maaf Ibu. Saya bilang sekali lagi pertanyaan saya. Dengar belum saya? Ya, tapi putus-putus. Ya, Silakan. tadi saya pakai handsfree. Oke, pertanyaan saya. Gini, majikan saya kan non-muslim tuh di Hongkong sini. Terus kalau mau makan tuh hidangan yang kita udah masak tuh baik nasi, lauk pauk maupun buah-buahan tuh sama majikan taruh di patung-patung mereka dulu disembahyangin. Habis sudah mereka sembahyangan, beberapa menit kemudian tuh sama kita dimakan. Terus itu gimana hukumnya Ustaz? Makanan yang disediain oleh majikan digabungin ya? Makan sama bos tuh di sembahyangan dulu. Sembahyangan apa? Di depan patung. Habis itu sama kita dimakan gitu. Itu setiap hari digigit kayak gitu. Entah itu ada hubungannya apa enggak. Sayangnya tuh kadang bagaimana? Sembahyangan ya? Iya, tempat sembahyangan. Nah, di patung-patungnya itu. Oh, terus yang ditanyakan? Ya, terus yang saya tanyakan itu gimana hukumnya? Apa kita boleh makan atau enggak? Terus apa kitanya ada dampaknya gitu? Masalahnya entah itu ada hubungannya apa enggak? Ke saya tuh rasa kayak ikut majikan yang ini tuh jadinya sholat ya malas atau kayaknya susah untuk istiqomah, terus kayaknya dampaknya nggak enak atau karena bisnis sayanya aja tuh gimana itu Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya tidak begitu jelas untuk mendengarkan pertanyaannya, tetapi ya makanan yang ditaruhkan di tempat majikan ya, yang namanya makanan itu ya satu itu bukan dari kegiatan ibadah ya, dalam artian itu kan makanan itu sifatnya adalah awal asal hukumnya adalah mubah, lalu kemudian dia bisa menjadi haram adalah ketika cara memperolehnya dengan cara yang tidak baik. Tetapi kalau dalam kasus yang tadi saya rasa makanan barang dengan majikan yaitu hukumnya ya boleh, karena itu makanan ya kan, makanan bukan praktik yang ada hubungannya dengan masalah ibadah, jadi bukan masalah akidah, jadi saya rasa bukan ya, karena saya tidak begitu jelas maksud pertanyaan. Tetapi intinya makanan yang kita sama ada di dalam satu rumah, kemudian di dalam rumah itu ada non muslim dan sebagainya, ya makan aja nggak apa-apa gitu. Itu kan makanan itu nggak punya beban atau hukum makanan itu. Paling itu ya. Atau mungkin yang lain dulu. Mungkin nanti kalau nggak ada jelas pertanyaannya bisa lewat kolom chat di Zoom bagi ibu-ibu. Kalau ada yang tidak begitu jelas karena suaranya pecah-pecah. Halo? Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Semoga bisa menambah pengetahuan, ilmu, dan pengetahuan. Silakan. Ukti yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz mau bertanya. Ya. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Ustadz mau bertanya, sunnah rupiah itu ya, yang berkaitan dengan kebiasaan Rasulullah SAW, itu apa ada dengar saya itu makan kurma 3 biji itu katanya sunnah ya? Benar enggak? Terus apakah benar bahwa makan itu sunnahnya tiga jari gitu? Ini hadis ini sahih atau enggak ya? Atau cuman apa ya? Cuman karangan doang gitu. Bagaimana sih kita mengetahui bahwa hadis itu sahih atau enggak gitu? Karena kan orang awam pasti nggak ngerti gitu. Kalau di kampung kan sunnah 3, jadi tangannya pada 3 gitu. Makannya pakai 3 jari. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus sekali. Iya betul. Tadi sunnah urfiyah itu adalah sunnah yang berkaitan dengan masalah kehidupan atau lokalitas Nabi, seperti cara makan Nabi. Karena itu para ulama-ulama mengatakan bahwa seperti contoh yang makan kurma itu bukan masuk kepada sunnah yang melahirkan kepada tasyri, ya, bukan sunnah yang melahirkan kepada hukum syariat. Jadi kalau orang yang tidak makan dengan menggunakan kurma maka hukumnya haram, itu tidak. Itu saya lebih sepakat dari pandangan ada yang mengatakan bahwa itu masuk kepada sunnah yang sifatnya mahabbah, kecintaan, karena cinta mengikuti Nabi SAW. Misalnya menggunakan seperti laki-laki menggunakan sorban atau menggunakan baju gamis, itu bukan masuk kepada sunnah tasyri'iyah yang melahir kepada implikasi hukum, tetapi dia hanya masuk kepada urfiyah. Jadi artinya ya kalau mau ya silahkan, tetapi yang tidak melakukan itu juga tidak apa-apa. Jadi itu ya. Itu masuk kepada sunnah urfiyah. Kemudian tadi pertanyaannya juga, bagaimana cara kita mengetahui hadis itu sahih? Ini sangat sangat luas sekali untuk dijawab ini, sebab ini akan dijawab oleh orang yang ahli hadis. Tapi nanti yang perlu saya sampaikan juga kepada seluruh pemirsa bahwa tidak selamanya hadis sahih itu juga harus diamalkan, Bu. Nggak selamanya hadis sahih itu diamalkan. Nanti tugas yang menentukan hukum menjadi hukum yang menjadi wajib dan tidak itu bukan tugas otoritas dari ilmu hadis, tapi otoritas dari ulama usul fikih. Karena itu ada ulama yang mengatakan kalau ada ulama hadis yang kemudian mengeluarkan fatwa hukum ini maka sembelih kepalanya. Kenapa? Karena memang bukan otoritas dari ulama hadis. Tapi tetapi yang perlu saya jelaskan sahih. Sahih. Tapi mungkin ibu ini bertanya sahih kemudian nanti sebagai dalil untuk dijadikan sebagai hukum, kan gitu. Tapi tidak selamanya hadis sahih ibu-ibu bisa dijadikan sebagai hukum, ya, hukum tasyri' ya. Tidak selamanya. Ya. Tidak selamanya, ada kalanya contohnya banyak sekali. Apa contoh yang hadis sahih misalnya yang tadi saya bilang Nabi SAW nikah tanpa wali dan saksi waktu itu. Nah kemudian sekarang karena hadisnya sahih lalu kemudian diterapkan itu maka tentu akan menjadi salah, ya kan? Atau kemudian hadisnya sahih juga tentang buang air menghadap ghurub atau syuruk, ya katanya dalam hadis itu ada membelakangi Madinah. Tapi sekarang kalau kita di Indonesia, ya kan, apakah kemudian itu harus diterapkan dalam Indonesia? Tapi mungkin kalau mau tetap tidak menghadap kiblat. Hadisnya kan barat sama timur. Nah, kita berarti hadap timur nih, berarti membelakangi doa. Dan sebagainya. Atau menghadap, kan otomatis beda. Nah, karena itu harus dilihat juga hadis itu, makanya banyak sekali konteksnya ya. Dilihat, tapi yang jadi pancuan tadi adalah apakah
ini sunnah urfiyah, sunnah tasyri'iyah, atau sunnah nubuwah. Nah, kaitannya dengan tadi, makanya itu sahih tapi tidak diamalkan. Nah, jadi nggak selamanya hadis sahih itu bisa diamalkan. Bagaimana pertanyaannya tadi? Bagaimana cara saya mengetahui bahwa hadis itu sahih? Cara mengetahuinya adalah melalui tentu di sini karena bisa jadi hadis ini sahih menurut ulama hadis yang ini, sedangkan menurut ulama hadis ini bukan. Nah, karena itu untuk mengetahui hadis sahih dan tidaknya tentu sangat panjang sekali. Bisa jadi menurut ini sahih dan bisa jadi menurut ini tidak. Ini ranah dari ulama hadis. Nah, dan nanti yang dijadikan sebagai hukum itu dipilihlah oleh ulama-ulama yang fikih itu, 4 mazhab itu, mana yang sahih. Sahih tapi kemudian bisa dijadikan hukum. Dipilah-pilah. Bisa jadi sahih menurut ini, bisa jadi tidak sahih menurut ini. Ini menunjukkan bahwa ranah ini luas sekali. Nah, tugasnya nanti ulama hadis. Tapi kalau mau tahu, yang lebih aman baca buku hadis Riyadhus Shalihin. Baca buku Riyadhus Shalihin itu hadisnya sahih-sahih. Nah, kemudian kalau kemudian hadis sahih untuk dijadikan hukum, lihat dulu. Nggak selamanya hadis sahih itu bisa dijadikan sebagai hukum. Hadis sahih itu misalnya yang bersambung sanadnya, namanya hadis sahih itu kan otentik. Hadis yang bersambung sanadnya melalui penuturan tokoh-tokoh yang yang diakui kejujurannya dan tersambung sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada kemungkinan terjadinya inqita'. Inqita' itu artinya terputus di dalam sanadnya, itu namanya sahih. Tapi versi sahihnya nanti banyak sekali. Nah, nanti tugas ulumul hadis, dan ini bisa dipelajari puluhan tahun ya. Karena saya nggak beri mengatakan ini sahih ini tidak. Untuk mengetahui ini sahih dan tidaknya harus melalui validitas orang-orang yang bergelut di bidang ahli hadis. Seperti dokter. Dokter itu dialah yang ibarat dokter yang menentukan ini sakit ini sakit. Begitupun dengan yang menentukan ini sahih dan tidaknya bukan ahli ilmu sosial, tapi ilmu hadis. Lah kemudian nanti setelah ketahuan baru diserahkan, kemudian yang dijadikan hukum tadi kemudian seperti Imam Syafi'i misal, dikumpulkanlah hadis-hadis. Karena itu nanti bisa jadi hadis, misal kaitannya dengan hadis sahih yang dijadikan sebagai dalil, karena hampir semua ulama-ulama fikih fuqaha itu menjadikan hadis mutawatir atau hadis sahih sebagai sumber hukum mereka. Syafi'i, Hambali, Maliki itu semuanya sahih. Jadi dia nggak berani, malah dia sangat hati-hati, Bu. Katanya disebutkan dalam kalau nggak salah kata Imam Ahmad, iza rawaina fil halal wal haram tashaddadna. Apabila kami ingin meriwayatkan suatu hadis yang berkaitan dengan halal dan haram, tasyaddadnya, kami perketat di situ. Jadi kalau ingin dijadikan hadis itu sebagai dalil hukum diperketat. Tetapi apabila kami meriwayatkan selain dari itu, masih wa ghairu zalik, atau apa dalam bunyi lain, selain daripada itu, tasahalna, kami permudah. Jadi bedain. Nah, ini kalau dijadikan hukum oleh 4 ulama mazhab itu dijadikan dalil hukum sahih semua. Jadi untuk lebih gampangnya supaya ini sahih dan kemudian dijadikan hukum, lihat aja pandangan-pandangan dari 4 mazhab. Itu sarannya, itu saran saya kepada kita semua. Makanya kita harus bermazhab, kita harus punya guru, kita harus punya supaya kita tahu kalau kita sendiri nih sahih, kemudian kita ambil sendiri jadikan hukum, ya itu tugas orang, itu tugas mujtahid. Dan persyaratan menjadi mujtahid itu, ibu-ibu, sangat luar biasa. Harus ahli bahasa, harus ahli lughah, harus ahli nasikh mansukh, harus ahli di bidang mantik, harus ahli di bidang tafsir, bukan hanya tafsir semua jenisnya. Jadi persyaratan mujtahid. Nah, kalau kita levelnya masih awam, itu kita harus mengikuti
Silakan. Ini maksud tadi di buku yang pertama ini kan di dipersembahkan kepada agama tertentu, kepada yang disembelih untuk selain Allah tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, dan karena daging ini haram dimakan, maka berarti haram untuk diperjualbelikan. Nah, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memakan sesuatu, maka dia juga mengharamkan harganya diperjualbelikan. Nah, ini selanjutnya, adapun jika makanan tersebut selain hewan sembelihan, demikian juga harta, maka sebagian ulama ada yang mengharamkan dan menyamakan hukumnya dengan hewan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Akan tetapi pendapat yang diajukan dalam masalah ini, misalnya pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Aziz membolehkan pemanfaatan makanan dan harta tersebut selain sesembelihan, karena dia mengambil asal hukum dari makanan atau harta tersebut adalah asal hukumnya adalah
halal. Ya, ya. Ini pendapat-pendapat yang perlu dipahami. Nah, jadi ini halo. Dalil itu yang tadi yang membolehkan adalah kebolehan adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengambil harta yang dipersembahkan oleh orang-orang musyrik yang tersimpan di perbendaharaan Al-Lata. Jadi beliau SAW memanfaatkan untuk melunasi utang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis itu menganggap dipersembahkannya hal tersebut kepada sebagai sebab untuk melarang mengambil dan memanfaatkan hal tersebut ketika kita bisa ambil. Jadi kalau mendapat dari Syekh Abdul Aziz itu boleh hukumnya. Boleh. Nah, itu boleh hukumnya. Boleh. Itu masalahnya kan, ya, Ustaz. Yang bukan untuk kan, yang selain kita kan. Masalahnya kan saya di sini kan tinggal sama bos, terus harus ikut bos. Jadi apa yang bos kasih saya makan itu yang saya makan. Sedangkan bos itu sebelum mereka makan itu makanannya dikasih ke berhala dulu, baru dikasihkan ke saya, begitu. Dan satu, sayanya nggak mau ada masalah dengan bos, saya nurut aja. Terus kedua ya saya lagi istilahnya makan gaji dari mereka gitu, Ustaz. Lagi cari nafkah di rumah. Itu hukumnya boleh. Gitu, Ustaz. Itu hukumnya boleh. Misalnya roti juga. Roti atau makanan yang misalnya yang nggak tercampur dengan daging sembelihan. Nah, maka ini semua halal. Jadi kalau pendapat Syekh Abdul Aziz itu hukumnya boleh. Jadi insya Allah sambil Ibu ya Ustaz, tadi saya ragu, saya takut. Ustaz bilang haram, itu saya kira maksudnya sembelihan. Enggak, itu tadi saya kira sesembelihan kemudian dia nyembelih kemudian ditaruh kemudian dimakan gitu. Jadi itu ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sekarang sudah jelas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan, masih ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz? Ya. Saya Maksima, sekarang saya di daerah Saikom. Ini saya mau tanya, saya dari Katolik ke Islam, jadi umur dari lahir sama umur 20 tahun sebelum menikah itu saya di Katolik. Jadi saya nggak tahu akhir-akhir ini saya itu kok mimpi terus itu mengulang masa kecil ketika saya beribadah di gereja, dan itu sangat mempengaruhi saya sampai ya Allah, saya dosa apa enggak ya, karena sekarang saya udah di Islam gitu. Sebenarnya memang mimpi, tapi itu benar-benar saya menjadi beban pikiran saya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya masih mempunyai keluarga besar yang non-muslim. Ini karena saya pernah mendengar bahwa mendoakan selain non-muslim, maksudnya orang yang sudah meninggal selain non-muslim adalah hukumnya haram. Sedangkan saya juga punya keluarga yang non-muslim, dan itu maksudnya apa yang harus saya doakan, atau apakah saya memang tidak boleh mendoakan untuk keluarga yang sudah meninggal yang non-muslim? Terima kasih Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ya mudah-mudahan diberikan. Makanya itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sabbit ya Allah, berikanlah keteguhan, keistiqomahan kepada agama kami. Makanya doa kita selalu diajarkan oleh para ulama kita untuk selalu diberikan keistiqomahan supaya jangan tergoyang oleh apapun cobaan sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Makanya yang di dalam doa yang sering kita gunakan,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang mimpi-mimpi seperti itu, yang pertama adalah harus ibu kembali meyakinkan akan agama ibu yang saat ini. Kedua, yang perlu dipahami secara umum di dalam Islam itu tidak ada paksaan memeluk agama. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi itu sebabnya Islam itu tidak boleh dipaksa orang itu masuk ke dalam Islam, supaya dia berdasarkan keyakinan dirinya. Nah, memang ketika terjadi keraguan-keraguan seperti itu, raguan dalam tanda kutip mungkin bukan ragu karena Islamnya ya, atau wallahu alam ibu tadi, tapi mungkin kan ada cobaan dan sebagainya. Jangan berikan ruang ragu. Ruang ragu disitulah setan tekan. Caranya adalah silahkan ambil air wudhu, kemudian silahkan baca Quran, sholat. Kemudian cara yang kedua adalah dengan sering-sering menghadir majelis ilmu. Dengan sering-sering hadir di majelis ilmu. Karena dengan hadir di majelis ilmu itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin sering ibu mendengar pengajian-pengajian, baca buku, kemudian nanya kepada ustadz, selain menambah wawasan, puncak tertinggi dari ilmu itu nanti adalah akan melahirkan keyakinan. Dan keyakinan ini mahal sekali harganya. Ketika yakin, ibadah kita kemudian jadi tenang, sholat kita jadi tenang, ibadah kita jadi tenang, dan lain sebagainya. Nah, inilah nanti yang mudah-mudahan kita makanya ngaji pada kesempatan ini tidak hanya untuk menambah wawasan kognitif kita, tapi juga spiritual kita. Nah, jadi dengan kasus seperti itu, mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan ibu diberikan keistiqomahan. Itu biasa, hal-hal seperti itu biasa ya. Cobaan kita sebagai muslim banyak, sama apakah kemudian apakah balik dan sebagainya, nah, itu makanya harus diperkuat tadi oleh ibu, dan menambah wawasannya, bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah akan diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering baca doa itu, lupa saya doanya, katanya Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Itu. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, berikanlah kekuatan jiwaku untuk tetap beristiqomah di dalam agama. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh kita mendoakan orang non-muslim? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Itu boleh. Bahkan Nabi SAW dulu pernah ditawarin oleh malaikat Jibril untuk menghancurkan umat-umatnya yang menyakitinya ketika hijrah ke Taif. Malah Nabi mendoakan mereka yang non-muslim waktu itu. Allahumma hadi Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaum fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi boleh hukumnya kita mendoakan, bahkan mendoakan petunjuk kepada orang-orang terdekat kita. Kalau ada saudara-saudara kita yang masih belum masuk Islam, kita tidak boleh benci dengan dia, tetap kita kalau dalam hubungan yang sifatnya muamalah sosial, kita harus membangun komunikasi yang baik, apalagi itu orang tua kita. Tetap membangun dalam kaitan-kaitannya yang sifatnya adalah sosial, interaksi sosial. Ibu wajib hukumnya hormat kepada keluarga kita. Mendoakan dengan yang baik-baik. Kalau nanti perkara mengenai diijabah doa dan sebagainya itu kan bukan perkara kita, tetapi itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk masuk ke dalam Islam. Itu kan hidayah. Hidayah itu bukan dibuat-buat, tetapi itu adalah hak, itu adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia, termasuk kita. Mudah-mudahan diberikan hidayah. Kemudian kita doakan siapapun, bahkan kita doakan negeri ini. Kan sering orang berdoa juga, ya Allah, Allahumma ja'al hadza baladina, hadzal bilad, Indonesia baldatan thayyibatan wa mutma'in. Itu kan di sana kan di dalamnya semua aja boleh. Siapapun di Indonesia, mau muslim maupun non muslim, jadikan negara kami ini menjadi negara yang aman, negara yang damai. Nah, jadi apalagi itu keluarga kita, boleh hukum. Nggak apa-apa ya Bu ya. Maksud saya untuk yang sudah meninggal tadi. Oh, maksudnya yang ya. Untuk
kalau untuk yang masih hidup, saya selalu minta, saya selalu minta karena memang hidayah itu memang urusan dari Allah ya. Saya hanya meminta bahwa semoga orang tua saya, saudara-saudara saya juga mendapatkan hidayah seperti yang saya dapatkan. Jadi untuk yang sudah meninggal, Ustaz. Ya. Terima kasih. Untuk yang sudah meninggal dunia dan dia non Muslim, gitu. Iya, Ustaz. Benar. Ya. Untuk yang sudah meninggal dunia, memang hadisnya idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Apabila mati anak Adam maka terputuslah segala sesuatu kecuali 3. Ada namanya sedekah jariyah. Sedekah, kalau punya sedekah jariyah mengalir, atau ilmi yang yantafa'u, ilmu yang bermanfaat, atau waladin soleh, anak yang anak yang soleh. Nah, untuk mendoakan sebagai bentuk ya, sebagai silahkan aja didoakan, tetapi nanti yang memberikan ganjaran dan sebagainya kan Allah. Kita tidak tahu apakah mungkin di ujung akhir hayatnya, kita nggak tahu kan, mungkin ibu di sini tapi dia mungkin tahu-taunya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, wa huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah mengatakan dirimu suci, karena dialah yang tahu siapa yang paling bertakwa kepadamu. Kita nggak tahu di dalam sana, kita nggak apa-apa, kita doakan semua, bilang aja secara umum doanya Allah seperti doa yang populer itu, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat. Allahumma ghfirli zunubi, orang tuaku, terserah di sini, mudah-mudahan Allah dengan Rahman dan Rahimnya Allah, dengan kasih dan sayangnya Allah, kemudian kita tidak tahu Allah yang maha berkehendak, tahu-taunya diberikan ampunan kepada ibu dan bapak kita. Kita nggak tahu, mungkin di ujung akhirnya dia masuk ke dalam Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya ya boleh-boleh saja untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Intinya gini ya, kalau dalam hukum itu supaya kita jangan sedikit berbicara tentang ini boleh, ini tidak boleh. Hukum itu sifatnya lagi sekali di dalam hukum itu sifatnya sangat elastis, dinamis sekali. Jadi tidak kaku, tidak hanya berkutat masalah halal dan haram saja. Enggak hanya itu. Sangat Islam itu sangat mudah sekali. Sangat luas, jadi kepada siapapun kita disuruh untuk berbuat baik. Kepada non-muslim, jangan kepada non-muslim, kepada binatang sekalipun, kepada benda mati pun kita disuruh untuk hormat. Jadi itu Bu ya. Ya kalau ada yang mungkin ada yang berpendapat lain, silahkan. Tapi kalau menurut saya dari pemahaman yang saya pahami ya silahkan saja. Karena nanti juga yang menentukan apakah itu diterima dan tidaknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lagian doa kita, siapa yang tahu hidayah, tahu ibu kita kan non Muslim atau berbeda keyakinan dengan kita. Tahu-tahu doa yang diajarkan di dalam doa itu, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi itu ya Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih atas semua penjelasannya Ustaz, dan mohon doanya untuk saya pribadi dari Ustaz dan untuk Ufik semuanya, untuk saya tetap istiqomah karena memang cobaan saya itu berat banget dan keluarga besar masih menunggu saya kembali ke gereja. Jadi saya minta doanya semoga saya tetap istiqomah di jalan Allah. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu yang tadi mu'alaf, semangat, karena saya pun keluarga saya non muslim dari Hindu, semua keluarga saya masih Hindu, saya pun mu'alaf. Jadi semangat, memang kita masuk ke agama Islam ujiannya begitu besar, tapi alhamdulillah nantinya kita bakal mendapat nikmat yang begitu mudah, dan juga kita mencari rezeki apapun semua dimudahkan sama Allah. Dan juga jangan putus-putus mendoakan supaya keluarga kita yang non muslim bisa memasuk muslim. Memang saya sempat dibuang orang tua, tapi alhamdulillah walaupun orang tua saya masih Hindu, dia mendoakan saya agar bisa ke rumah Allah, yaitu menunaikan ibadah haji. Makanya jangan putus semangat, kita semangat yang sebagai mu'alaf.
Jangan sekali-sekali putus asa walaupun itu ujian seberat apapun. Berarti itu Allah masih sayang dengan kita ya, Bu. Assalamualaikum. Kalau bisa juga membangun komunikasi dengan mu'alaf. Kalau di Jakarta itu ada itu punyanya Ustadz Nababan ya di Jakarta. Jadi Persatuan Mu'alaf. Karena memang betul mu'alaf itu tantangan dan cobaannya besar. Jadi kalau tidak dibina ya, itu bisa mundur lagi. Kalau di Jakarta ada pesantren Nababan, Ustadz Nababan kalau daerah Pintar. Terima kasih untuk Mbak ini ya tadi yang sudah memberikan semangat kita tetap dalam iman Islam kita dan tetap selalu istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Suaranya tidak ada, Mak. Suaranya enggak, belum terdengar. Baik, mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Semoga bisa menambah pengetahuan ilmu buat kita semua. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4, saya lanjutkan acara yang terakhir, yaitu doa atau penutup, yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Bismillah MA. Dan saya di sini selaku pembawa acara. Apabila ada salah dan dalam bicara atau pengucapan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.